Woi, tahu nggak kalian? Ternyata Yahya Waloni meninggoy metong tidak dapat 72 bidadari. Dia kena prank. Padahal dia sudah berharap dia langsung bisa ui ya selama 70 tahun tanpa henti. Tapi sayang itu semua hanya kena prank, dia kena prank. Saya tahu dari Ustadz Tasik Ngaji kawan. Beliau mengatakan bahwa kalimat tersebut sejarahnya hanya untuk dakwah, bukan sesungguhnya, kata Ustadz Tasik Ngaji. Kasihan delu Yahya Waloni. Aduh, sudahlah kerjamu menghujat terus. Kau metong, tidak dapat bidadari. Lantas dapat apa ya? Ya, kita berharap dia minimal dapat sex toys. Halo Yahya Waloni, semoga di alam. Baik, non-muslim ini memang sudah ada rasa kebencian mungkin ya kepada almarhum Ustadz Yahya Waloni, yang mana kita melihat kematian dan kepergian beliau insya Allah ada dalam husnul khatimah. Tetapi ya bagaimanapun juga non-muslim kan seperti itu mungkin ya. Baik, kita akan jawab, dan orang ini sudah membawa-bawa tasik ngaji. Katanya Ustadz Yahya Waloni itu kena prank ya kafilah. Nauzubillah min dzalik. Begini, kami sudah sangat jelas menjelaskan dan menyampaikan di video sebelumnya, tetapi mungkin orang ini bukan apa ya, kita menyebutnya salah fikir atau pikirannya salah, kita tidak tahu. Baik, kita akan jawab ya kafilah pernyataan daripada orang ini. Apalagi sudah membawa kami tasik ngaji. Terkait dari penjelasan kami itu sebetulnya sudah sangat jelas ya, wah, sudah sangat gamblang, dan hemat kami itu sudah kamil dan syamil, menyeluruh. Tetapi nampaknya orang ini hanya memframing saja ya kafilah. Kemudian dia katakan Ustadz Yahya Waloni itu kena prank. Kita melihat dalil atau dua sumber hukum ini agar kita mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. Itu ada yang disebut dengan asbabul wurud dalam hadis, ada yang disebut dengan asbabun nuzul dalam Al-Quranul Karim. Jadi kalau misalkan kita ingin melihat ayat Al-Quran supaya kita memahaminya lebih menyeluruh lagi, jadi bukan hanya konteksnya saja, bukan hanya teksnya saja, tetapi lebih daripada itu, bagaimana asbab nuzulnya, sebab-sebab Allah turunkan itu. Kalau dalam hadis namanya asbabul wurud, sebab-sebab turunnya hadis Nabi SAW. Mengenai apa, tentang apa, dan kenapa Nabi SAW bersabda seperti itu. Nah, ikhwatillah, Nabi SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tengah gelapnya zaman yang disebut dengan masyarakat jahiliyah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri di dalam Al-Quranul Karim menyifati orang-orang jahiliyah. Salah satunya misalkan zonal jahiliyah, terhadap konsep ketuhanan orang jahiliyah itu sangat keliru. Kemudian hukmal jahiliyah, hukumnya adalah hukum jahiliyah. Kemudian ada juga hamiyatal jahiliyah, dan sampai yang selanjutnya ada yang disebut tabarruj jahiliyah. Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyifati orang-orang jahiliyah itu karena mereka memiliki akhlak, moral, etika yang sangat-sangat bobrok ya ikhwah. Kemudian Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tengah masyarakat yang semacam itu. Terbayang ikhwah, Nabi diutus oleh Allah di tengah masyarakat yang zannal jahiliyah, hukmal jahiliyah, tabarruj jahiliyah, bahkan hamiyatul jahiliyah. Sangat-sangat jauh daripada kebenaran, dan mereka sangat menyimpang ya ikhwah. Bukan hanya itu saja, mereka gemar meminum minuman keras. Bayangkan sehari itu sampai 5 kali ya ikhwah minum minuman keras. Kemudian mereka senang untuk berbuat zina dan lain sebagainya. Wali'auzubillahi min dzalik ya ikhwah. Bukan hanya itu saja, mereka sengaja untuk melakukan praktek ribawi. Itu ada di dalam sirah Nabi SAW. Nah, kemudian Nabi diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tengah masyarakat yang semacam itu. Bayangkan ya ikhwah, orang yang kemudian senang melakukan minum-minuman khamr, melakukan zina, kemudian hukumnya hukum adalah hukum jahiliyah. Bayangkan saja sahabat tasik ngaji, Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tengah-tengah masyarakat yang semacam itu, yang jauh daripada Allah, yang dekat dengan penyimpangan, yang sangat-sangat terjerembab ke dalam kegelapan. Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, salah satu tugasnya, salah satu fungsinya Nabi adalah menyempurnakan akhlak manusia. Salah satu metode dakwah Nabi yang harus kita perhatikan di sini. Ini hebatnya ikhwah.
Ketika Nabi SAW berhadapan dengan orang-orang yang sering menunggak arak, sering meminum minuman khamar, Nabi SAW dakwah kepada orang yang semacam itu. Nih, kalau bahasa kitanya seperti ini, kalau misalkan Anda sabar, kalau misalkan Anda tidak meminum minuman khamar di dunia ini, maka nanti Anda akan diberikan khamar di akhiratnya Allah yang kemudian tidak memabukkan dan akan mendapatkan kenikmatan yang lebih daripada di dunia ini. Itu sangat indah dakwahnya Nabi SAW. Untuk apa? Agar masyarakat jahiliyah atau orang-orang yang sudah masuk ke dalam Islam di waktu itu, mereka berhenti, tidak kemudian meminum minuman khamar. Dakwah Nabi sukses? Sukses. Allah Subhanahu wa Ta'ala utus Nabi untuk basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Maka kabar gembiranya itu, kalau Anda tidak meminum minuman khamar sewaktu di dunia ini, nanti di akhirat Anda akan disediakan khamar yang tidak memabukkan dan halal bagimu. Itu dakwah Nabi SAW. Pertanyaannya kemudian, apakah nanti di surga akan diberikan khamar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jelas ya ikhwah. Sahabat Nabi yang kemudian dengan sabar tidak melakukan apa yang kemudian Allah larang, dengan tidak meminum khamar itu, Allah akan sediakan khamar di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan memabukkan, justru akan memberikan maslahat yang begitu sangat hebat, luar biasa. Karena di surga tempat pembalasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk beribadah lagi, alhamdulillah. Bukan ini halal, ini haram, semuanya halal, dikhususkan bagi orang yang kemudian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang masyarakat jahiliyah pada waktu itu sering dan gemar melakukan perzinahan, ya ikhwah. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan bisa saja satu orang laki-laki itu bergilir perempuan bisa 10, bisa 20 tanpa diikat dengan pernikahan. Begitu sangat bejatnya mereka, ikhwatillah. Lantas kemudian Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah yang semacam itu. Kalau bahasa kitanya begini, ikhwatillah, kalau misalkan Anda sabar, Anda takwa, Anda taat, tidak melaksanakan zina, Allah akan sediakan nanti pasangan di surga. Allah akan sediakan nanti pasangan yang halal bagimu, asal Anda tidak melakukan zina di dunia ini. Begitu dakwah Nabi SAW supaya mereka berhenti, tetapi nanti Allah akan sediakan di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Sama halnya misalkan orang yang kemudian berjuang, orang yang kemudian berjihad, orang yang kemudian masuk ke dalam Islam. Anda jangan melakukan zina, Anda jangan melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan Anda sabar, Anda taat, Anda tidak melakukan zina, Allah akan sediakan nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagimu, asal Anda sabar. Nah, ikhafillah, terkait daripada 72 bidadari atau 72 pasangan di akhirat, itu merupakan dakwah Nabi SAW. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga? Jangankan 72 bidadari, jangankan khamar, di surga itu Allah akan berikan semuanya. Allah akan berikan, kata siapa di prank, Allah akan berikan semuanya. Karena di surga itu tempat pembalasan yang kemudian kalau misalkan kita meminta kepada Allah, Allah akan berikan. Karena kita sudah melakukan ketaatan kepada Allah di waktu di dunia ini, kemudian kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, maka nanti akan diberikan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhafillah, sekali lagi kita harus mengetahui konteks sejarahnya pada waktu itu. Kita harus mengetahui bagaimana sirah Nabi SAW, bagaimana kemudian Nabi diutus kala itu kepada masyarakat yang semacam apa. Kemudian ini adalah basyira wa nadhira. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah kita diberikan 72 bidadari, atau misalkan kita minum khamr di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan kenikmatan yang tertinggi? Tidak, ya ikhwah, tidak. Kenapa? Kita bisa mengetahui dari hadis Nabi juga. Nabi SAW meminta kepada Allah, tatkala beliau meminta kepada Allah agar diberikan apa coba di akhiratnya Allah, di surganya Allah, untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Nabi, itu adalah nikmat yang paling tinggi yang selalu diminta oleh Nabi. Kata Nabi, Allahumma inni as'aluka lazatan nadri ila wajhik. Ya Allah, anugerahkan kepada kami agar kami bisa melihatmu. Ini yang kemudian didawamkan oleh Nabi. Di setiap waktunya Nabi berdoa kepada Allah agar bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini nikmat yang paling tertinggi. Nabi tidak kemudian meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku bidadari, ya Allah berikanlah aku minuman-minuman khamar, ya Allah berikanlah nikmat ini. Tidak, ya Allah. Tetapi yang beliau dawamkan itu menjadi contoh dan menjadi suri teladan untuk kita selaku umatnya Nabi SAW, agar kita pun juga sama bisa sama-sama melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu yang didawamkan oleh Nabi. Jadi Nabi SAW tidak lantas kemudian meminta, ya Allah supaya diberikan bidadari. Karena sekali lagi itu adalah bagian dakwah Nabi SAW kepada para sahabat Nabi yang dulunya sangat bobrok sekali ya ikhwah, yang dikenal dengan masyarakat jahiliyah. Kita melihat sahabat Nabi, semisal Umar bin Khattab, sehari semalamnya itu khamar ikhwabillah, kuatnya minta ampun luar biasa. Sebelum masuk Islamnya Umar bin Khattab, satu hari bisa sampai 5 kali ya ikhwah, dia melaksanakan minuman khamar itu. Tetapi setelah masuk Islam, dengan melihat Basyira wa Nadhira yang kemudian Nabi SAW sampaikan itu, subhanallah, Umar bin Khattab sebagai pejuang Islam, beliau termasuk sahabat yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi SAW itu. Subhanallah. Jadi Anda jangan salah paham. Dalam hal ini memang Anda sudah sangat keliru, luar biasa. Alhamdulillah, itu jawaban dan bantahan kami kepada orang ini. Alhamdulillah. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.